pengen maju di panggung ketemu artis Sawer. sawer, orang sawer ditumpak. Jadi jangan sampai kita masuk Ramadan ini aduh puasa nggak bisa ngopi pagi-pagi. Jangan mikir di situ. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan. TikTokan. Ya, TikTokan. Ya, bukan saya yang nyebut ya. Kira-kira konco-konco teman-teman ini target Ramadan ini apa yang harus bisa dicapai? Itu harus ada target. Apakah tahajud full 1 bulan? Ya. Amin. Ya, nggak kuat kalau malam ngantuk misalkan. Tahajudnya Atau siang. kebanyakan rokok jadi orang turu-turu sampai subuh. Orang bisa tahajud. Tahajudnya jam sangat. Tahajudnya awan. Bayar terawih turu. Bangun-bangun ini perih panas, bangun tidur. Corona. Wah, corona kalau zaman sekian ya. Makanya saya kalau bulan puasa itu siap larutan original yang 1x3 itu yang nggak ada rasa, adem sari, dan pokoknya untuk radang tenggorokan. Endorse. Sponsor dulu. Ya. Sponsor. Jangan sebut merek. Masa iya jam 8 Pak Ustadz guru larutan. Ya, izin Pak Ustadz dia puasa. Jangan sampai masuk bulan puasa, bulannya pesta ibadahnya umatnya Kanjeng Nabi, kita nggak punya target. Terus apa yang kita dapat dari bulan itu sendiri? Padahal Gusti Allah sedang memberikan yang spesial untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ada kaulan atau mupus batal puasanya, goreng ayam, ngebul awan-awan gitu, belum ayam masak. Beduk. Mumpung batal ya puasanya. Berarti ada tanda-tanda Rajab Sya'ban itu belum beres ibadahnya. Dan itu bisa dipastikan ketika Rajab Sya'ban ibadahnya belum beres di bulan Ramadan, itu pastinya malas. Terus bagaimana Ustadz kalau misalkan ternyata memang kenyataan belum beres di bulan Rajab dan Sya'ban ini? Pantas saja ketika pas masuk Ramadan tarawih males, nah terus baca Quran males, berjamaah di masjid pokoknya males. Itu kayak apa? Harus dipaksa. Makanya kita akan bicarakan persiapan apa saja nanti untuk masuk bulan Ramadan, yaitu bulannya kita semua. Luar biasa ya. Dulu sebelum masanya Nabi Muhammad itu tidak punya bulan, tapi ketika masuk di Kanjeng Nabi Muhammad, umatnya itu spesial dikasih bulan Ramadan itu untuk umatnya Nabi Muhammad. Sebelumnya nggak ada. Berarti kita ini termasuk umat Nabi Muhammad atau umat Nabi yang istimewa, yang dianakmaskan mungkin kalau bahasa atau dimanja. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan dan menjauhkan diri dari Kanjeng Nabi Muhammad. Dan nanti di akhir zaman ataupun di akhirat yang hanya bisa menyelamatkan semua umat manusia, bukan hanya dari Nabi Muhammad saja, tapi dari zamannya Nabi Adam yang hanya bisa menyelamatkan, memberikan syafaat di akhirat, itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, jadi jangan sampai menyia-nyiakan kita sudah digolongkan umatnya Nabi Muhammad atau sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tinggal kitanya mau tidak berkumpul nanti di akhirat dengan Kanjeng Nabi. Kalau mau berarti kita harus tahu caranya, ada jalannya dan harus bisa dilaksanakan syarat-syarat itu. Sholat insya Allah nggak bayar, ngaji Quran nggak bayar, datang ke majelis aslinya nggak bayar, itu kan hakikatnya nggak bayar.
Kita mau sedekah nggak bayar. Intinya beribadah kepada Allah itu tidak bayar. Mungkin hanya transport saja, sarana mungkin yang bayar gitu kan, seperti haji. Aslinya di sana nggak bayar, tapi kan kita bayar itu untuk fasilitas kita sendiri. Secara hakikat kita ibadah sama Gusti Allah itu gratis. Bersolawat kepada Kanjeng Nabi yang jaminannya nanti di akhirat akan diselamatkan itu juga gratis. Yang bayar itu maksiat. Ya mungkin kalau bisa dianalogikan gitu ya, mau apa ya, pengen maju di panggung ketemu artis sawer orang sawer didupak ya. Kan bahasanya gitu, bayar. Tapi kita datang ke pengajian apa itu insya Allah hakikatnya tidak bayar. Kalaupun misalkan kita diminta, itu anggaplah sebagai sedekah, dan itu kembalinya juga untuk kita sendiri, dan anggaplah untuk menghormati dan menghargai orang yang lebih berilmu. Oke, sekarang kita kupas satu-satu. Apa saja persiapan yang harus kita tahu sebelum memasuki bulannya kita, yaitu bulan Ramadan. Bulan penuh ampunan, penuh berkah, penuh rahmat, penuh apalagi dilipat gandakan segala amal dan lain-lain. Banyak bonusnya kalau mau ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama, membekali diri dengan ilmu pengetahuan agama. Jadi kira-kira sebelum masuk Ramadan itu misalkan batalnya puasa, kalau mau traweh niatnya bagaimana. Kalau belum tahu, anggaplah contoh, belum tahu caranya niat puasa dan sebagainya, harus disiapkan dari sekarang. Jangan sampai kita sudah, mohon maaf, misalkan belum pernah mengaji, misalkan ya contoh, belum pernah ini dan lain sebagainya, ternyata kita hanya gimana kamu sholat ke masjid niatnya ya sih penting melu imam. Jangan sampai kita menikah, punya anak, punya cucu hanya ikut imam. Ketika ditanya niatnya bagaimana, nggak tahu. Batalnya sholat priwe nggak ngerti, berarti tidak membekali diri dengan pengetahuan ilmu agama. Kenapa harus dibekali dengan ilmu agama? Karena ibadahnya orang berilmu dengan ibadahnya orang tidak berilmu itu nilainya berbeda. Nah gitu. Kenapa seperti itu? Jelas, kalau tidak seperti itu maka Gusti Allah tidak akan membuat surga itu berkelas. Gitu ya. Ada kelasnya orang biasa, ya paling enggak di atas biasa, anggaplah orang paling bawah, berarti surganya A. Berada di atasnya surganya golongan B. Agak di atasnya misalkan D. Sampai ada kurang lebih berapa surga itu? 7 atau 8. Jadi surga itu ada kelasnya. Yang paling tinggi itu Jannatul Firdaus, yaitu surganya para rasul, para nabi dan lain-lain. Terus kita selaku orang awam, apakah bisa masuk ke surga Firdaus? Bisa, asalkan tahu ilmunya dan tidak bosan datang ke pengajian. Maka apa yang belum kita tahu berkaitan dengan ilmu pengetahuan agama, dari hal yang sepele, contoh niat, misalkan niat wudu bagaimana, batalnya wudu itu bagaimana, ketika kita sudah wudu terus senggolan sama istrinya tuh batal apa enggak, belum tahu, maka harus disiapkan dari sekarang. Itu ya. Jadi yang pertama, sebelum masuk Ramadan bekali diri dengan pengetahuan ilmu agama. Yang kedua, semangati diri dan jauhi perbuatan maksiat. Jadi jangan sampai kita masuk
Ramadan ini, aduh puasa, gak bisa ngopi pagi-pagi. Jangan pikir ke situ. Harusnya nih, jujur ya, saya kalau mau datang Ramadan itu pengennya tuh diundur. Diundurnya kenapa? Biasanya kalau sudah masuk Ramadan perasaan itu cepet banget hilangnya. Makanya nanti dulu lah buat awet-awetan gitu. Jadi kalau sudah masuk sehari puasa, apalagi ya mungkin yang dari habis sahur tidur bangun mau buka puasa, ya mungkin lebih cepat lagi. Tapi kalau diisi dengan ibadah mungkin akan lebih lama. Itu. Jadi apalagi misalkan gini, man farihan bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Kurang lebih seperti itu. Ada hadis, barang siapa yang merasa bahagia menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasad orang tersebut dari panasnya api neraka. Hanya senang. Jadi jangan sampai masuk Ramadan bulannya kita kok malah loyo, gak semangat. Harus semangat. Dengan merasa senang saja Allah nanti akan memberikan keutamaan jasad kita haram disentuh api neraka. Itu kan luar biasa. Jadi yang belum tahu hadis ini dari sekarang senanglah menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan dapat keutamaan itu, jasad kita di akhirat dijauhkan dari Allah, dari siksa api neraka. Nah, semangati diri dan jauhi maksiat. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan. TikTokan. Ya, TikTokan. Ya, bukan saya yang nyebut ya. Ya, TikTokan sebenarnya nggak apa-apa, ngikuti tren saat ini, asal kontennya itu yang bagus. Enggak. Jangan pamer-pamer yang nggak karuan diperlihatkan. Enggak dilihat. Misalkan kontennya ngaji, sholawatan, itu malah lebih bagus. Malah berarti di dalam TikTok itu kita warnai dengan sisi dakwah, malah lebih bagus. Kita boleh menggunakan aplikasi apa saja, tapi jangan sampai menyalahgunakan. Intinya seperti itu. Ya. Jadi hindari dari segala macam perbuatan maksiat. Contohnya apa? Ini mohon maaf, yang paling kadang tidak disadari adalah berburuk sangka. Atau kadang kita menyimpulkan sesuatu yang hanya masih dugaan, tapi kita sudah membicarakan ke orang lain, padahal itu belum tentu sesuai dengan kebenarannya. Atau apa ya bahasanya, menjaga lisan. Lisannya dijaga. Jangan sampai kita mau masuk puasa biasanya ngerumpi dengan teman-teman ketika wah gimana nih proyek selesai beres ngopi, wah ngobrolnya ngalor ngidul di perusahaan misalkan, atau dengan teman sebaya atau dan lain sebagainya. Itu dihindari. Pokoknya dari perbuatan maksiat dan lain-lain. Yang ketiga, siapkan fisik dengan baik. Nggak harus atletis, nggak harus fitness dulu, nggak. Sing penting disiapkan awak ini sehat lahir batin. Supaya apa? Jangan sampai masuk bulan Ramadan sakit, akhirnya nggak bisa puasa, kan rugi. Harusnya kita pesta dengan kita puasa, luar biasa banyak pahala dilipat gandakan. Karena sakit boro-boro ibadah, tadarus males, taraweh ya yang dasar. Jadi harus disiapkan fisiknya. Kalau bisa yang gampang sakit, siapkan suplemen vitamin C dan lain sebagainya. Apa yang membuat kita tuh lebih strong, jangan sampai masuk bulan puasa kita sakit-sakitan. Fisik harus disiapkan. Yang keempat, persiapkan harta.
Bahkan kalau zaman dulu, zamannya para nabi itu, sebelum masuk bulan puasa, ayo usaha sing kenceng, pundi-pundi amal dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Ketika masuk bulan puasa, libur total, karena sudah punya bekal misalkan 50 juta khusus untuk fokus ibadah di bulan Ramadan. Oke, deal. Jadi nggak mikiri kerja, nggak mikiri nguri, itu bagi yang tidak terkait dengan pekerjaan. Itu yang mandiri. Dan itu ada juga yang mengamalkan tapi wirausaha mandiri. Pokoknya kalau masuk Ramadan, jualan libur, usaha libur, semua diliburkan. Anak buahnya dikasih bekal semua. Nih buat bekal puasa, udah kamu nggak kerja. Pokoknya bulan puasa harus fokus ibadah. Itu kalau yang usahanya tidak keterkaitan dengan orang lain. Tapi kalau yang terkaitan dengan orang lain, ya jalani seperti biasa. Yang penting bisa diatur waktu ibadah dengan usahanya harus seimbang. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terus disiapkan harta yang keempat tadi. Yang kelima, menyiapkan target ibadah selama Ramadan. Kira-kira konco-konco teman-teman ini target Ramadan ini apa yang harus bisa dicapai? Itu harus ada target. Apakah tahajud full 1 bulan? Ya. Amin. Ya, nggak kuat kalau malam ngantuk misalkan. Atau siang. Kebanyakan dopok jadi orang turu-turu sampai subuh. Orang bisa tahajud. Tahajudnya jam sangat. Awan, tahajudnya awan. Bayar terawih turun ya. Iya, kurang lebih begitu. Nah, kalau misalkan nggak bisa tahajud, berarti apa? Misalkan, selama 1 bulan penuh saya nggak mau lepas duha, sebulan penuh saya nggak mau lepas hajat, pokoknya ditargetkan. Atau misalkan sholat tarawih jangan sampai bolong. Kalau bolong ketiduran di kodo, bukan di kodo ya, sholat sendirian di rumah. Puasanya diulang. Nah. Jadi harus ada target. Oke. Punya target untuk ibadah di bulan Ramadan. Yang keenam, jika punya utang puasa segera dikodo, diingat-ingat tahun kemarin anak sing bolong beli puasa. Full. Kalau full berarti alhamdulillah. Kalau ada yang bolong, misalkan contoh batalnya karena apa? Sakit. Atau saya biasanya kalau bulan puasa itu pada hari tertentu seringnya itu radang tenggorokan. Bangun-bangun ini perih, panas, bangun tidur. Corona. Wah, corona kalau zaman sekian ya. Makanya saya kalau bulan puasa itu siap larutan original yang 1x3 itu yang nggak ada rasa, adem sari, dan pokoknya untuk radang tenggorokan. Endorse. Sponsor dulu. Ya. Sponsor. Jangan sebut merek. Kalau Heri sudah menyiapkan extra jos Buat siang hari. tempatnya bude. Menyebutkan merek jadi endorse. Nanti tak bagi-bagi kalau dapat endorse-nya. Nah, jadi pas pagi misalkan saya radang itu karena mungkin kaget ya, biasanya ada minum, ada apa, pas siang hari di hari keberapa dehidrasi, radang tenggorokan, kumat. Itu mas saya jam 8 Pak Ustadz guru larutan. Ya, isin lah. Pak Ustadz dia puasa. Makanya saya siapkan. Jadi ketika darurat itu biasanya tak tahan dulu. Kalau misalkan masih bisa ditahan dengan nelan ludah, ada basah-basahnya, tak tahan. Tapi kalau sudah kering, perih, gatel, panas, nggak bisa ditahan, ya sudah.
batal puasanya. Ya sudah minum. Ya, tapi hanya sebatas membatalkan untuk meringankan tenggorokan saja. Ketika masih bisa nahan dari makan, minum dan lain sebagainya, lebih bagus, lebih afdol ditahan sampai buka puasa. Nah, itu bagaimana? Itu termasuknya bahasanya gini, ada yang menyatakan makruh. Jadi ketika puasanya terpaksa batal, maka hanya sekedar batal itu untuk pengobatan saja. Ketika masih belum, oh ternyata habis minum larutan nih masih kerasa nggak enak, berarti tambah madu atau apa yang sekiranya menghilangkan gatal panas dari tenggorokan. Ketika sudah minum, udah agak lega, ya sudah. Kalau memang tidak harus makan, ya berarti nggak usah makan. Menahan sampai waktu buka puasa. Tapi karena sudah batal, berarti hari itu puasanya bolong. Nah, yang saya tanyakan itu kan berarti bolong darurat. Entah misalkan sakit. Kalau puasa ini otomatis payah, bahkan bisa masuk rumah sakit, bahkan ukurannya nyawa. Maka tidak usah puasa. Seperti biasanya orang yang habis melahirkan, habis menyusui, itu kan biasanya nggak puasa. Kalau itu berpengaruh kepada janin juga kesehatan ibunya. Dan misalkan itu ya masuknya nanti fidyah gitu kan kalau yang ibu melahirkan dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud adalah puasa yang bolong karena keadaan emergensi, bukan disengaja. Kalau misalkan ada yang disengaja, ingat berapa hari yang sudah ketinggalan puasa Ramadan itu, sekarang masih ada waktu, ya diqodho semampunya. Terus yang selanjutnya yang ketujuh, melatih diri dengan memperbanyak puasa sunnah. Ya barangkali ada yang belum pernah puasa bulan Sya'ban, minimal 3 hari menjelang puasa. Kalau misalkan puasanya hari Sabtu ya, berarti Jumat, Kamis, Rabu. Berarti Rabu, Kamis, Jumat kita puasa sunnah. Kalau yang belum pernah puasa bulan Sya'ban, jadi melatih diri supaya ketika masuk bulan puasa nggak kaget. Tapi kalau misalkan sibuk urusannya dengan kerja apa, nggak bisa, ya sudah. Yang penting siapkan yang tadi sudah disebutkan di atas. Ya, jadi melatih diri untuk memperbanyak puasa sunnah. Paling tidak 3 hari menjelang hari puasa Ramadan, silahkan puasa sunnah. Keutamaannya baik dan luar biasa. Dan yang kedelapan, terakhir, memperbanyak tilawah atau tadarus Al-Quran. Kalau bisa ditarget sehari 1 juz 1 bulan, hatam. Kalau nggak bisa, minimal ada dibaca ayat-ayat Al-Quran. Di rumah ada target, atau wah saya pengenlah di musola, di masjid, itu malah lebih bagus. Misalkan gini, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Oh ya, bosan Al-Ikhlas baik. Ya, misalkan gini, gimana ini? Saya kan baca Qur'annya masih belum fasih, masih belum tartil, kayaknya banyak salahnya, nanti malah dosa. Tidak dosa kalau memang kita belum memahami benar ilmu hukum tajwidnya. Tapi selama masih ada kesempatan, yang lebih bagus itu belajar lagi, sedikit demi sedikit. Makanya tadi mungkin saya tadi menerapkan ya di pembacaan surah Yasin, dengung-dengungnya konsisten, harus ya pokoknya ketukan-ketukan. Kalau yang memperhatikan pasti, oh ini panjangnya sekian, oh ini dengung, oh ini sama, dan lain sebagainya. Misalkan panjang pendek masih keliru, selama kita memang
diampuni. Jadi jangan ada istilah kalau belum lancar baca Al-Quran, nggak usah banyak baca Al-Quran, tambah dosa, baca Quran salah dosa. Ada. Ya makanya kalau ada orang yang seperti itu, ada orang yang bilang seperti itu, berarti ngajinya dulu tutup. Belum tutup, belum nyampe. Atau mungkin pas ketika disampaikan materi itu ngantuk. Jadi ngapa Kang Andar gak usah ngaji-ngaji, masa dulu bisa dosa. Gurunya al-youtuber. Iya. Tutup. Gitu ya. Jadi kita membaca Al-Quran itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Selebihnya ketika ada benarnya, insya Allah bernilai pahala. Amin. Ketika misalkan ada yang salah tapi kita tidak tahu, tidak menyadari, insya Allah tidak dosa. Yang dosa itu sudah tahu bacaannya panjang, dipendekkan. Itu yang dosa, sengaja. Ya ini orang yang mungkin masuk lingkungan Islami awam, nah tapi durung ngerti wis berfatwa, bahasanya seperti itu. Fatwa bodoh-bodoh aja itu. Ya, macam Quran bahwa dosa itu kalau disengaja, sudah tahu hukumnya pendek dipanjangkan, sudah tahu ini bacaan idhar didengungkan sengaja, itu yang dosa. Kalau nggak tahu, nggak nyadar, oh ya gimana ya? Ya sudah, berarti urusannya Gusti Allah. Tapi kalau pengen lebih sempurna lagi, kita tahu menyadari banyak kesalahan, lebih bagus nggak usah malu, nggak usah gengsi. Kang Husni, aku pengen belajar Quran paling brilliant. Siap, pasti siap. Ya Kang Husni ya. Itu kalau mesti mancing. Oh, gitu ya. Jadi memperbanyak baca Al-Quran atau tadarus. Gitu. Jadi membaca, jangankan baca terus salah. Ya. Hanya melihat, misalkan semales-malesnya kita untuk melawan. Duh, aku paling males kalau deres Al-Quran. Contoh misalkan ya, minimal ya wislah dibuka Qurannya deleng hurufnya tutupan oli pahala. Baru melihat tulisan Al-Quran saja Dibuka males. ya, apalagi dibaca. Ngerti je. Gitu kan. Kalau misalkan dibaca yang satu huruf aja bisa dibayar atau dibalas sama Gusti Allah 10 kebaikan. Hurufnya ngebur, Pak Ustaz. Hah? Hurufnya ngebur kadang-kadang. Hurufnya ngebur. Matanya udah ngebur. Bahkan kalau di bulan Ramadan itu bisa menyampai satu huruf akan dibalas 700 kebaikan. Satu huruf. Kalau kita mau hitung-hitungan lah, kebaikan yang lain selain daripada Al-Quran gak ada tandingannya. Cuman baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bisa tutup sadaqallahul azim, itu pahalanya bagus dan banyak. Ya tapi setitik gak pahala, yo aja tanggung nemen. Sehalaman lah ditutup lah. Sain lah. Ya kan gitu. Mentang-mentang onlis. Ya nganu otak bisnisnya ada iya ada keterusan. Alhamdulillah tapi lagi hurufnya siji 700 ya seperti itu. Lumayan ya. Kok jadinya dikira kemaruk Pak Ustaz. Oh ya enggak, kalau pahala enggak kemarin, sing penting ikhlas, bukan pamer. Tapi kalau misal mau anak mertua ini baca Quran ya berarti itu ya pamer. Yang penting
baca seake-ake ikhlas lillahi ta'ala itu enggak masalah. Kemaruk pahala nggak apa-apa daripada kemaruk dosa. Gitu kan? Ya, kira-kira saya simpulkan ya. Saya baca lagi dari awal. Yang pertama, persiapan sebelum masuki bulan Ramadan. 1. Bekali diri dengan ilmu pengetahuan agama. Apa yang belum kita tahu, tanyakan. Atau ketika ada pengajian, datang. Bulan Ramadan ada kultum, ada kuliah Ramadan, ada waktu, datang. Menghadiri majelis di bulan Ramadan, pahalanya luar biasa. Jadi 1 langkah kaki, ini salah satu keutamaan. 1 langkah kaki kita manfaatkan di dalam bulan Ramadan untuk menuju tempat menuntut ilmu, itu akan bernilai ibadah 1 tahun. Luar biasa. Kalau numpang motor berarti anggaplah kalau dianalogikan 1 putaran roda 1 langkah. Sobangan pensil bro. Majelisnya di Samarinda, wah ya sabar kan pahalanya. Abang tak laku gua. Ya. Boceng asalnya. Boceng. Boceng orang padu bensin berarti. Sama aja. Berarti si boceng baru lihat apa ya? Itu ya. 1 langkah kaki, misalkan, Kang Heri mengadakan pengajian di rumah, ayo bareng teka melaku misalnya. Melakukan muter. Melakunya ini, melaku ini seremati kayak kambu, enggak motor, insya Allah dapat pahala 1 tahun ibadah setiap 1 langkah kakinya. Amin. Ibadah setahun coba, orang bolong. Itu kalau ibadah 1 tahun itu berarti enggak tidur, enggak maksiat, enggak dosa, enggak rasulah, enggak ngandani uang, enggak buruk sangka. Luar biasa. Puasa karena nggak banyak Ustaz. Puasa apa? Orang apa? Selulup. Oh, selulup. Nanti masuknya ke pertanyaannya. Yang kedua, semangati diri dan jauhi dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, siapkan fisik dengan baik. Yang keempat, persiapkan harta. Kalau yang kerja perusahaan ya berarti yang penting ibadahnya seimbang saja. Bila perlu perusahaan sudah siang bawa Quran kecil. Ketika sudah standby nggak ada kerjaan yang haruslah setengah halaman kali. Dipanggil bosnya tutup. Yang penting ada lepas wudhu. Itu bisa disiasati. Tinggal males apa begitu. Kayak gitu. Terus selanjutnya menyiapkan target ibadah selama Ramadan, itu juga dipikirkan. Yang keenam, jika punya utang puasa dikodok, diingat-ingat. Nanti kalau ada yang belum tahu caranya dan niatnya bagaimana, tanyakan. Yang ketujuh, melatih diri dengan memperbanyak puasa sunnah. Yang kedelapan, memperbanyak tilawah atau tadarus Al-Quran. Sampai di sini.